Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah UPT SDN Mojo 1 dan Bapak Ibu Guru beserta staf UPT SDN Mojo 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini pada hari ini ya. Langsung saja saya mengikuti program PKG pengembangan kompetensi guru PJOK. Itu ada RTL, rencana tindak lanjut program yang harus disampaikan ke KBS ya Bapak Ibu. KBS yaitu komunitas belajar sekolah. Jadi komunitas itu nggak hanya di KKG saja, namun di sekolah juga bisa. Lebih bagus lagi kalau komunitas sekolah itu, KBS itu nanti di SK-kan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi jadinya menjadi resmi gitu. Kalau sudah punya KBS di sekolah itu lebih mudah lagi kita berkolaborasi, ada SK-nya Kepala Sekolah. Betul ya Pak Imam ya, untuk KBS sekolah. Nah, langsung saja ya, rencana tindak lanjut program dari saya yaitu tentang PKG PJOK. Yaitu programnya Festival Permainan Tradisional UPT SD Negeri Mojo 1. Bapak Ibu, kenapa saya mengambil permainan tradisional? Nanti di slide selanjutnya akan kami jelaskan untuk kenapa saya mengambil tema ini untuk permainan tradisional, bukan kok yang voli atau sepak bola atau yang lain sebagainya. Namun saya mengambil di festival permainan tradisional. Nah, ini tujuan programnya ya Bapak Ibu, yaitu memperkenalkan permainan tradisional kepada siswa dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal. Nah, yang kedua, saya sebagai guru PJOK memiliki visi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, di mana menumbuhkan suara, pilihan, dan kepemilikan, ya, voice, choice, dan ownership. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan, kami percaya bahwa memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif. Mereka akan lebih bersemangat dalam belajar dan mampu mengembangkan potensi mereka secara optimal. Nah, festival permainan tradisional ini dirancang untuk mendukung visi dengan memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan motorik dan kreativitas siswa melalui permainan tradisional. Ini untuk tujuan programnya ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya latar belakang program nanti yang pertama yaitu di era digital saat ini anak-anak cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget ya. Karena sekarang seiringnya teknologi, anak-anak itu kalau sudah main HP nggak bisa dibilangi ya. Jadi selalu main HP terus ya, yang menyebabkan minimnya interaksi sosial dan kurangnya pengetahuan tentang permainan tradisional. Nah, sedangkan permainan tradisional itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir strategis, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi antara anggota tubuh, mendorong kerjasama tim dan sportivitas, menanamkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Nah, festival nanti permainan tradisional di sekolah itu kita harapannya harus sesuai dengan melibatkan siswa secara aktif dan siswa didorong dipromosikan sejak awal perencanaan, yaitu beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama yaitu pemetaan aset. Kita lihat aset kita dulu ya, karena program ini nanti kita menyelesaikan aset yang kita miliki ya Bapak Ibu. Asetnya nanti apa aja nanti ada di slide selanjutnya ya. Yang kedua itu pemilihan permainan. Nanti untuk permainan tradisional kan pada banyak sekali ya macam-macamnya. Nanti untuk pemilihannya kita adakan diskusi kelompok siswa untuk memilih permainan yang nanti difestivalkan. Selain itu
juga dilibatkan dalam menentukan variasi atau modifikasi permainan sesuai dengan minat peserta didik. Nah, ini untuk selanjutnya itu capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, siswa memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang permainan tradisional di Indonesia. Yang kedua, pengembangan keterampilan, siswa dapat mempraktikkan dan menguasai berbagai jenis permainan tradisional. Yang ketiga, menumbuhkan rasa bangga dengan melestarikan budaya lokal. Nah, ini yang diharapkan kan kita sudah pernah anak didik kita mewakili kecamatan waktu itu permainan tradisional juga di tingkat kabupaten balap karung yang dulu itu diwakili anak didik kita. Di harapan mereka itu biar merasa bangga dan antusias untuk permainan tradisional ini. Nah, ini untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini nanti untuk ke siapa saja di sekolah kita, yaitu seluruh siswa kelas 1 sampai 6 dengan mempertimbangkan pembagian kelompok usia untuk menyelesaikan jenis permainan. Yang kedua, komunitas belajar. Jadi dalam program ini nanti kita menyelesaikan komunitas belajar kita, harapannya bisa guru PJOK itu berkolaborasi dengan mapel yang lain. Nah, dalam komunitas belajar. Itu nanti kepala sekolah mendukung kebijakan dan perencanaan pelaksanaan acara, terus guru kelas sebagai fasilitator utama di kelas masing-masing menyampaikan peraturan dan sebagainya, cara bermain dan sebagainya. Dan guru PJOK sebagai lokomotif itu ya kepada guru kelas atau memberikan materi ke guru kelas. Mungkin jenengan kalau kurang paham tentang permainan ini nanti bisa saya jelaskan di guru kelas. Setelah itu guru kelas menyampaikan ke peserta didik di dalam kelas. Terus yang selanjutnya itu orang tua atau wali murid, yaitu sebagai sumber informasi tentang permainan tradisional dan membantu menyiapkan alat untuk alat permainannya nanti. Yang selanjutnya itu evaluasi. Evaluasi program dilakukan secara berkala dan melihat bagaimana capaian mereka nanti. Nah, nanti evaluasinya bisa melalui wawancara atau observasi ya, untuk memperbaiki nanti apa yang kurang. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Untuk festival nanti kita menggunakan pembelajaran SEM. Apa itu SEM? Yaitu Sport Education Model. Jadi begini ya Bapak Ibu, dalam festival permainan tradisional nanti kita menggunakan materi SEM atau pembelajaran SEM. Yaitu siswa itu sebagai penyelenggara. Mungkin fase C ya, siswa fase C kelas 5 dan 6 itu nanti kita libatkan langsung untuk mengelola atau menjadi panitianya. Ini termasuk pembelajaran PJOK ya Bu. Itu model SEM. Dan juga nanti tidak hanya panitia itu tidak hanya menyelenggara saja, namun nanti juga perangkat pertandingan ya, perangkat pertandingan. Jadi wasitnya juga dari anak-anak, terus juga apa itu pesertanya juga anak-anak dan juga supporternya juga anak-anak. Jadi mereka itu biar mandiri. Jadi semua dilibatkan setelah didik. Jadi kita mengajari mereka untuk siswa itu mengelola permainan. Dia ada yang nanti sebagai MC-nya, sebagai pencatat skornya, itu semua dari anak-anak, Ibu. Nah, gurunya sebagai apa ini? Peran guru nanti yaitu pendamping dan fasilitator bagi siswa dan bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan festival. Nah, jadi seperti yang saya sebelumnya tadi, guru sebelum festival itu menyampaikan aturan permainan, terus lapangan, alat-alatnya, dan untuk pelaksanaannya itu anak-anak sendiri. Jadi yang jadi panitianya anak-anak ya, seperti itu. Itu model SEM, Sport Education.
Nah, apa saja permainan tradisional yang akan dilombakan? Nah, kita melihat dari tadi ya, voice, choice, dan ownership tadi. Jadi anak-anak itu biar mengusulkan permainan apa yang mereka ketahui dan yang disukai. Dibiarkan mereka berbagi cerita pengalaman terkait permainan tradisional itu. Dan dilibatkan memilih apa yang dipertandingkan. Biar apa? Biar mereka merasa memiliki ya Bapak Ibu. Nah ini di sini ada 3 permainan regional yaitu balap karung, balap kelereng, dan gobang sodor. Apa maksudnya di sini? Karena sudah kita serahkan ke anak-anak untuk memilih, kita tetap punya garis besar atau benang merah ya. Jadi biar melihat nanti apa itu aset kita itu yang biasa diperlombakan adalah balap karung, balap kelereng, gobang sodor. Ya, ketiga ini kita nanti sodorkan ke anak-anak. Di anak-anak nanti biar memilih atau ketiga-tiganya atau bisa ditambahi atau bisa dikurangi. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini aset sekolah yang kita miliki. Sebelum kita saya memilih permainan tradisional, kita melihat aset dulu. Aset apa yang kita miliki? Yang pertama yaitu aset lingkungan ya. Aset sekolah yaitu halaman sekolah yang luas. Halaman kita sangat luas. Kita bisa menyelenggarakan festival permainan tradisional. Yang selanjutnya yaitu alat ya. Kita nanti menyediakan alat tradisional karena untuk alat olahraga kita kan masih minim di sekolah kita. Mungkin kalau tradisional masih bisa, kita hanya menyiapkan seperti kalau balap karung ya, menyiapkan karung. Terus kalau tadi ada bagian gobang sodor kita hanya membutuhkan garis ya, lapangan sudah ada, dan juga balap kelereng. Nah ini balap kelereng kan mudah ya untuk mendapatkannya. Nah ini itu untuk aset sekolah. Dan aset selanjutnya yaitu aset manusia atau rekan sejawat, yaitu kita bisa berkolaborasi di sini yaitu aset manusia karena di sini ada 3 GB dan 1 PP ya. Kebetulan alhamdulillah di sekolah kita ada 1 PP dan 3 GB. Itu termasuk aset sekolah kita ya, aset manusia. Nah, terus selanjutnya yaitu rencana evaluasi. Jadi nanti kita berpartisipasi siswa mengukur tingkat antusias siswa dan keterlibatan siswa dalam kegiatan nanti. Yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa festival permainan tradisional nanti bisa berjalan dengan baik dan memberi manfaat maksimal bagi komunitas kita. Terus selanjutnya dampak program ya, menilai peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan rasa cinta budaya pada siswa. Evaluasi program dilakukan secara berkala untuk melihat sejauh mana tujuan program tercapai. Evaluasi dapat dilakukan melalui observasi langsung, wawancara siswa, atau kita memperbaiki program yang untuk program selanjutnya. Kita evaluasi untuk program selanjutnya. Nah, setiap kegiatan atau program itu pasti ada tantangannya ya Bapak Ibu. Apa aja tantangannya nanti? Yaitu yang mungkin yang pertama minat siswa. Mungkin kalau permainan tradisional itu ada yang beberapa siswa yang kurang berminat ya Bapak Ibu. Mungkin sukanya permainan sepak bola atau voli. Nah, ini mungkin tantangannya nanti program nanti. Atau cenderung anak suka badminton atau tenis meja dan sebagainya. Nah, yang kedua dukungan komunitas sekolah. Jadi kepala sekolah dan guru perlu memberikan dukungan penuh baik secara moral maupun material. Mereka dapat membantu dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga tantangannya itu sumber daya. Memastikan sediaan sarana prasarana dan pendanaan yang memadai. Nah, ini nanti untuk pendanaan festival ini yang jelas dari sekolah ya Bapak. Jadi meskipun nanti yang melaksanakan anak-anak semua kegiatannya, namun sekolah nanti kita menyiapkan pendanaannya dan menyiapkan alat. Kalau alat nanti bisa kita kembalikan ke wali murid yang tadi sudah disampaikan.
Jadi nanti kita menyiapkan ibaratnya hadiah ya, yang jelas itu untuk hadiah festival nanti pasti ada hadiahnya, kita siapkan dari sekolah, terus pelaksanaannya nanti siswa. Nah itu Bapak Ibu. Mungkin dari program ini tadi kira-kira ada pertanyaan nih Bapak Ibu untuk program ini tadi. Nah selanjutnya waktu pelaksanaan. Untuk program ini rencananya kita laksanakan pada akhir semester 1 pada saat selesai ujian. Mungkin 1 atau 2 hari lah untuk pelaksanaan. Ya itu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Gimana Pak itu? Pak, ini usulan yaitu untuk dilaksanakan pada semester 1 setelah ujian sebenarnya terlalu jauh. Ini usulannya bagaimana kalau dilakukan pada saat bulan Agustus seperti ini kegiatannya, sehingga permainan tradisional bisa digunakan untuk memeriahkan juga kegiatan tahun ini. Mungkin seperti itu Pak. Oh ya, bagus sekali usulannya Pak Yuda. Ya, terima kasih Pak Yuda. Kira-kira gimana ya Bapak Ibu untuk pelaksanaan nanti? Usulan Pak Yuda yaitu karena ini bulan Agustus dimasukkan dalam rangka peringatan HUT RI di sekolah gitu. Itu usulan dari Pak Yuda. Mungkin nanti kita kembalikan ke komunitas belajar kita ya. Jadi Bapak Ibu guru yang lain bisa kita sepakati dulu untuk pelaksanaannya. Terus selanjutnya Bapak Ibu dari program ini tadi, dari program festival permainan tradisional sudah ada gambaran ya. Jadi kita hanya menyiapkan pendanaan untuk hadiah dan juga alatnya nanti. Jadi untuk pelaksanaannya kita serahkan ke siswa. Nanti mungkin yang siswa fase C, kelas 5 dan 6, mungkin nggak semua. Nanti kita pilih siapa yang menjadi ketua panitianya, siapa yang menjadi pengawas pertandingan, siapa yang menjadi juri atau wasit, siapa yang jadi pencatat pencatat pemenang dan sebagainya. Jadi kita kembalikan ke anak-anak semuanya. Seperti itu gambarannya Bapak Ibu untuk program festival permainan tradisional di sekolah. Mungkin ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Tentang program ini, tentang festival permainan tradisional. Kenapa saya ulangi lagi ya, kenapa saya mengambil ini permainan tradisional? Karena di kecamatan ini juga sudah menjadwalkan untuk program permainan tradisional Ibu. Jadi kita sambil belajar atau mempersiapkan diri untuk nanti di pertandingan di kecamatan, di tingkat kecamatan. Nah harapannya di tahun ini seperti tahun kemarin, jadi di kabupaten juga ada Ostrat kemarin ya, Ostrat, yaitu olahraga tradisional yang diselenggarakan Bupati Cup kemarin ya punya. Meskipun anak kita mewakili kecamatan kemarin satu anak, jadi harapannya bisa muncul lagi teman-teman yang lain untuk mewakili di tingkat kabupaten. Seperti itu harapannya. Nah, kalau sudah ada pertanyaan, terima kasih. Ini sudah selesai Bapak Ibu untuk rencana tindak lanjut program dari kami yaitu PKGPJOK tentang program permainan tradisional di sekolah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.